Putri Bramasta berlari semakin cepat. Namun, ketika dia dengan susah payah berlari ke pintu bersama putri kecil, dia menemukan pintu itu terkunci dengan gembok perunggu besar. Gemboknya sangat kokoh, seukuran kedua kepalan tangan Putri Bramasta. Tidak mungkin Putri Bramasta membukanya secara paksa dengan kekuatannya. Artinya tanpa kunci, Putri Bramasta tidak bisa membuka pintu sama sekali. Mereka tidak bisa keluar dari sini. Sayang, berdirilah di sini dan tunggu ibu. Ibu akan kembali mencari kuncinya. Sejak Calvin membawa mereka di sini, Calvin pasti memiliki kunci untuk membuka pintu. Putri Bramasta akan menemukan kuncinya dan mengambil risiko bahwa Calvin bisa bangun kapan saja. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan putri kecil di sini. Dia tidak bisa membiarkan gadis kecil itu kembali bersamanya dan menghadapi bahaya apapun. Bu, putri kecil takut dia akan ditinggal sendirian. Begitu Putri Bramasta berbalik, dia mengulurkan tangan dan meraih bajunya. Sayang, Putri Bramasta memegangi wajahnya dan menciumnya. Jangan khawatir, ibu akan segera kembali. Aku pikir kamu menginginkan ini. Suara Calvin terdengar dari belakangnya. Putri Bramasta menoleh ke belakang dan melihat kunci pintu di tangannya. Setelah sekian lama melarikan diri, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri dari rumah kosong tersebut. Mereka sekali lagi berada di tangan Calvin. Putri Bramasta sangat ingin menikamnya dengan pisau. Calvin menggantungkan kunci di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku punya kuncinya. Ayo ambil, lalu kamu bisa membuka pintu dan melarikan diri." Dia tidak begitu naif. Calvin tidak akan memberikannya semudah itu. Dia secara naluriah menyembunyikan putri kecil di belakangnya. "Ayo, ambil. Aku baru saja melihatmu berlari sangat cepat." Calvin perlahan mendekatinya. "Di mana keberanianmu? Bukankah kamu baru saja memukul kepalaku sekarang? Tunjukkan padaku bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak kompeten. Tunjukkan padaku kamu masih bisa menyerangku." Dia maju selangkah lagi, dan dia mundur 2 langkah bersama putri kecil. Setelah beberapa langkah, mereka terpaksa menemui jalan buntu, dan tidak ada jalan kembali. "Lari, teruslah berlari. Tunjukkan seberapa jauh kamu bisa berlari." Calvin mendekati Putri Bramasta dan menamparnya. Namun kali ini, dia tidak memukul wajah Putri Bramasta. Sebaliknya, tangannya terpotong oleh senjata tajam. "Calvin, sudah kubilang, jangan memaksaku terlalu jauh. Bahkan kelinci pun akan menggigit jika terpojok. Dan Putri Bramasta bukanlah kelinci. Dia kuat dan gigih. Jika bukan karena terlalu banyak hal yang perlu dia khawatirkan, dia pasti sudah berusaha sekuat tenaga dan bertarung dengan Calvin." Pada saat ini, mengetahui bahwa Calvin tidak akan membiarkan mereka pergi, dia tidak menyerangnya. "Wow, lumayan. Kamu benar-benar membawa pisau. Aku mulai semakin menyukaimu." Melihat luka pisau berdarah di telapak tangannya, Calvin masih tersenyum, namun senyumannya suram dan menyeramkan. Dia menambahkan, "Aku tahu itu, Randy selalu menyukai seorang petarung. Ini lebih mirip Putri Bramasta yang asli. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku lebih menyukaimu sekarang." Putri Bramasta menggigit bibirnya dan berkata dengan keras, "Calvin, pergilah. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu." Sekarang, Calvin sudah gila. Orang gila tidak akan hanya bicara omong kosong, tapi juga sangat tidak dapat diprediksi. Karena dia ingin berbicara omong kosong, Putri Bramasta akan ikut serta. Jika dia bisa mengulur lebih banyak waktu, akan ada lebih banyak peluang bagi putri kecil dan dia untuk pergi dengan selamat. "Putri, lari ke belakang. Semakin jauh dari sini, semakin baik." Mengetahui bahwa Calvin tidak akan melepaskan mereka, Putri Bramasta memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga.
Dia akan melawan. Dia ingin putri kecil pergi, agar dia pergi ke tempat yang aman. Dia hanya perlu memberi mereka waktu agar putri kecil menunggu Randy tiba di sini. Putri kecil akan aman kalau begitu. Kamu ingin melarikan diri? Calvin tahu bahwa putri kecil adalah sandera yang paling mudah dikendalikan. Selama dia menangkap makhluk kecil ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan Randy dan Putri Bramasta. Oleh karena itu, segera setelah putri kecil mulai berlari, Calvin menyerahkan ibunya, berbalik, dan malah menangkap putri kecil. Dia telah berbalik. Putri Bramasta melihat peluang itu. Dia mengangkat pisaunya dan menusukkannya ke punggungnya dengan seluruh kekuatannya. Meski Putri Bramasta pernah melukainya sebelumnya, Calvin tidak terlalu khawatir karena cederanya sangat ringan. Dia ingin merasakan sakitnya, dia ingin melihat darah. Namun, kali ini, Putri Bramasta dengan kejam menikamnya dari belakang. Jika Putri Bramasta lebih tepatnya, dia akan menusuk organ vitalnya. Dia akan membunuhnya. Calvin berbalik dan menatap Putri Bramasta dengan dingin. Dasar, kamu harus membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Dia mendekati Putri Bramasta. Dia melambaikan pisau di tangannya untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah putri kecil di sudut matanya untuk melihat seberapa jauh dia telah melangkah. Selama putri kecil meninggalkan area berbahaya ini, dia yakin dia bisa menahannya sampai Randy datang menyelamatkan mereka. Calvin tidak takut pada pisau itu. Dia meraih pergelangan tangannya dan memutarnya. Pergelangan tangan Putri Bramasta terasa sakit dan tangannya terasa lemah. Pisau itu jatuh ke tanah bersama sebuah dentang. Calvin mendorong Putri Bramasta ke belakang dan membungkuk untuk mengambil pisaunya. Dia memaksa Putri Bramasta menemui jalan buntu lagi. Dia memegang bahu Putri Bramasta dengan satu tangan dan menempelkan pisau ke perut Putri Bramasta yang sedikit membuncit dengan tangan lainnya. Putri, apapun yang terjadi nanti, itu semua salahmu. Putri Bramasta menutupi perutnya dengan tangannya. Dia ingin melarikan diri tetapi Calvin menahannya begitu erat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia lebih kuat dari yang dia kira. Dia berpikir selama dia mencoba yang terbaik, dia akan mampu menikam Calvin 2 kali. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa melukainya dengan serius. Calvin berkata dengan nada yang aneh, "Kudengar anak pertamamu dikeluarkan sebelum waktunya." Anak itu beruntung. Bukan saja dia tidak mati, dia juga tumbuh dengan baik. Lihat wajahnya, dia adalah anak yang sehat. Putri Bramasta merasa panik di dalam hatinya. Calvin adalah binatang yang ganas. Apa yang dia rencanakan? Calvin melanjutkan, "Putri, jika aku mengeluarkan anak itu dari perutmu sekarang, apakah anak itu akan seberuntung dia? Akankah anak itu bertahan dan tumbuh dengan sehat?" Ia mengetahui bahwa bayi Putri Bramasta baru berusia sekitar 4 bulan. Pada usia 4 bulan, mungkin ia mulai terlihat seperti manusia, atau mungkin juga tidak. Jika anak itu dibawa keluar sekarang, tidak ada peluang untuk selamat. Organ vitalnya belum terbentuk. Dia akan mengeluarkan bayi yang sudah mati. Dia ingin mengancamnya, menakutinya. Dia menikmati setiap ketakutannya. "Kamu tidak akan berani." Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Coba aku." Calvin tidak ingin membuang-buang napas dan mencibir jahat. Dia mengangkat tangannya dan hendak membelah perut Putri Bramasta. Bang, begitu dia mengangkat tangannya, terdengar suara tembakan, bersamaan dengan peluru yang menembus tangannya, meninggalkan lubang kecil dengan darah berceceran di mana-mana. "Ayah." Melihat ayahnya tiba-tiba muncul entah dari mana, putri kecil menjadi sangat cemas dan mulai bergegas mendekat. "Sayang, berdiri diam, tutup matamu dengan tangan, lalu berbalik." Suara Randy pelan dan enak didengar, seperti cello yang diputar di udara. Bagi putri kecil,
Ayahnya telah turun dari langit. Dia turun dari atap gedung tergantung pada beberapa tali. Baginya, dia seperti Superman. Ketika dia dan ibunya membutuhkannya, dia turun dari langit seperti pahlawan super. Bangunan luas itu adalah gudang besi bergelombang yang terbengkalai. Dinding dan atap rumah terbuat dari lembaran besi bergelombang. Kedap suaranya sangat buruk, namun sangat kokoh. Jika disentuh akan mengeluarkan suara yang nyaring. Sudah beberapa menit sejak Randy tiba, namun satu-satunya pintu kamar itu terkunci dari dalam. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi dia tidak berani menerobos masuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.